warahmatullahi wabarakatuh guys. Perkenalkan, nama saya Syahrini Amna dan teman saya Andi Aisyah dan Putri Ardiansyah. Saya dari program studi bimbingan dan konseling, dan dia dari program studi mana kamu? Aku dari program studi administrasi negara. Nah, kali ini kami akan membuat semacam video konseling dengan pendekatan agama. Di mana ceritanya itu Aisyah ini awalnya adalah seorang yang berprestasi lah, terkenal pintar, terus tidak pernah neko-neko, orangnya pendiam, imut, lucu, terus apa lagi ya? Ya, jadi saya ceritanya jadi seorang siswa yang awalnya berprestasi, tapi karena ada masalah keluarga atau hal-hal lain, jadi fokusnya untuk belajar dan sekolah itu menurun. Jadi maka dari itu Aisyah ini dilaporkan oleh wali kelasnya bahwa dia itu sering bolos, terus pokoknya pelampiasannya itu ke hal-hal yang negatif lah. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya guys. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita panggil kakaknya, Bu. Ya duduk dulu mana? Ya. Sebelumnya minum dikit dulu supaya rileks. Oke, Bu. Tadi belajar apa Ki? Tadi matematika sama IPA, Ibu. Siapa gurunya itu? Bu Nina sama Bu Irna. Oh, jadi sebenarnya ibu panggil ke sini karena ibu itu sempat dapat laporan kalau kita itu suka Ki bolos, terus jarang Ki masuk. Padahal dulu kayak berprestasi sekali Ki. Kira-kira ada yang mau kita ceritakan sama ibu? Ada, Ibu. Soalnya ada masalah keluargaku tapi malu gak cerita. Kalau mungkin mau Ki cerita ke ibu, silahkan, karena di bimbingan konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, di situ ada kode etik di mana seorang konselor itu tidak bisa memberitahukan informasi yang diberikan konseli. Jadi jangan makin takut kalau mungkin cerita tak akan tersebar ke orang-orang, tidak bakal. Jadi coba Meki ceritakan apa sebenarnya yang menjadi yang menjadi permasalahan tak, supaya ibu bisa bantu atau bagaimana. Sebenarnya tentang masalah keluarga, Ibu. Jadi bapakku itu suka minum. Terus saya punya 3 adik. Saya 4 bersaudara, punya 3 adik. Adikku semua sudah besar. Dan bundaku biasa netegur bapakku, kenapa minum terus, bertengkar, berkelahi di depannya adik-adikku. Ini tuh yang bikin kak stres karena tidak tega kak lihat ki adik-adikku menangis lihat ki orang tuaku begitu. Nggak mau kak dia cukup sayang kalau bisa. Dan ya saya rasa juga dulu selalu kak ikut lomba atau berprestasi di sekolah, saya rasa aja Ibu. Cuman sekarang mikir kak tidak ada yang apresiasi usahaku. Percuma juga guru-guru, teman-teman, tapi kalau orang tua aku tidak apresiasi kak, tidak ada juga semangatku. Selalu kak suka bolos, keluyuran kesana kemari ke rumahnya temanku. Kenapa kak kasih hilang stresku? Jadi apa yang harus kulakukan Ibu supaya tidak kupikir lagi masalah-masalah di rumah yang tidak jadi bebanku. Jadi ibu itu sebenarnya mengerti apa yang kita alami sekarang itu bikin Ki kayak terpukul sekali, kayak masalah keluarga, terus kayak perasaan yang tidak pernah diapresiasi itu yang memang bikin Ki down sekali. Tapi harus Ki juga ingat bahwa Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu selalu sama umatnya. Nah terus kalau kita rasa diri kita itu semua yang kita lakukan sia-sia, jangan kita pernah berpikir begitu, karena
segala sesuatu itu kalau memang ada niatnya bisa kita niatkan jadi ikhtiar. Niatkan itu semua yang kita lakukan sebagai ikhtiar, dan salah satu cara diri untuk mendekatkan kepada Allah. Ya, tapi dia saja berdoa ibu, cuman kadang merasa kak tidak dijawab doaku. Semua masalahku keluhkan sama Allah, tapi merasa kak tidak dijawab, tidak dijawab, tidak ada yang berubah. Jadi apa yang harus kulakukan kalau begitu? Kalau seperti itu pemikiran tak mungkin harus dipahami konsepnya, bahwasanya mungkin doa yang kita panjatkan kepada Allah itu mungkin menurut tak yang terbaik, tapi mungkin Allah itu menurutnya bukan yang terbaik untuk kita. Jadi mungkin ada yang bisa dikasihkan lebih baik lagi daripada apa yang kita minta. Jadi bu, kalau misal mau kak lagi perbaiki sekolahku sama tugas-tugasku yang sudah tertinggal, bagaimana itu bu? Jadi kalau saran dari ibu itu mungkin bisa mulai dari kerjakan semua dulu tugas-tugas tak. Kita tanya nih teman-teman atau guru tak yang bisa bantu ki jelaskan semua tugas-tugas yang ada, terus kita minta deadline-deadline-nya semua. Terus di situ bisa kita atur manajemen waktunya. Pernah sebelumnya atur manajemen waktu? Tidak pernah ibu. Kalau begitu ibu kasih solusi saja, kita mulai dari awal lagi. Di situ kita mulai kumpul lagi toh tugas-tugasnya, mana yang duluan deadline-nya, terus kita urutkan susun dari atas yang mana yang paling dekat deadline-nya. Di situ kita jadikan saja prioritas, kita kerjakan dulu. Nah di situ setelah itu kita perbaiki lagi hal-hal yang lainnya. Begitu pak, jadi bu. Tapi semenjak kemarin kurasa selalu kak berdoa tidak dijawab doaku, mulai naik turun nih imanku, melemah ini. Ya untuk apa kak juga berdoa kalau tidak dikabulkan apa yang ku minta, begitu bu. Jadi kalau menurutnya ibu itu iman itu biasa aja memang naik turun. Tapi kalau kita pikir doa itu tidak terjawab, terus langsung kita berpikiran bilang, Tuhan tak pernah dengar kak, jangan mak sholat deh, jangan mak berdoa lagi deh. Tidak bisa sebenarnya begitu, karena seperti tadi yang ibu bilang, kayak mungkin apa yang menurut tak terbaik mungkin bukan menurutnya Tuhan terbaik. Jadi harus kita tetap berikhtiar sama Allah, selalu berdoa saja, walaupun apa yang kita minta itu tidak langsung dijabah, tapi siapa tahu ada yang lebih baik lagi gantinya. Mungkin bisa dulu mulai sholat lagi, terus perbanyak bersikir sama baca-baca Al-Quran, atau bisa kayak ikut-ikut organisasi remaja masjid begitu, supaya dia bisa teralihkan lah. Begitu ibu di. Terima kasih banyak. Mungkin bisa terapkan lagi yang ibu sampaikan sama saya bisa laksanakan langsung supaya kembali lagi diriku yang berprestasi, kembali lagi semangatku belajar, dan semua tugas-tugasku selesai juga ibu. Jadi kalau misalnya ada lagi masalah atau mau sekedar curhat saja, silahkan datang ke ruang BK. Mungkin ibu bisa bantu cari solusinya, atau mungkin sekedar jadi pendengar yang baik saja itu bisa bantu silahkan datang lagi. Terima kasih Bu hari ini saran sama solusinya. Ya aku harap juga bisa ubah semua itu yang kemarin rusak bisa diperbaiki. Ya pamit nih Bu. Siapa guru tak setelah ini? Matematika, IPA, Ibu Irna ibu. Oh iya. Jadi salamku saja sama Bu Irna.